aturan tadi mau open 0,01, ternyata kepencet 0,1. Itu kan fatal. Dulu ada kasus kayak gitu. Oke, balik lagi di King Jum Talk. Pagi ini saya akan membahas seputar curhatan seorang trader. Nah, ini penting banget guys supaya kamu tidak merasa seperti ini, tidak menghadapi problem-problem yang memang tidak perlu dilakukan oleh seorang trader ya. Oke, trader ini sebenarnya bagus untuk orang-orang tertentu, nggak semua bisa menjadi seorang trader sejati. Jadi kalau misalnya dia seorang dokter, dia bisa trading, itu bagus. Cuman jangan sampai dia berhenti menjadi seorang dokter dan mendepokan semua uangnya untuk trading. Itu salah. Karena tidak ada yang jamin bahwa seorang dokter itu yang banting setir menjadi seorang trader akan berhasil. Oke, begitu juga dengan orang-orang tertentu yang memang ya sudah berumur, hanya punya aset tertentu dan dia akan menjual asetnya kemudian didepositkan menjadi trading misalnya. Itu agak sedikit keliru karena trader ini sebetulnya gini guys, dia harus memiliki harta yang berlebih, yang cukup lah ya, yang dikatakan harta berlebih atau cukup. Misalnya dia deposit 1 miliar, artinya dia memiliki 10 kali lipat dari harta yang ada. Jadi kalau misalnya dia deposit 1 miliar, ya mungkin ada 1, 2, 3, 4, lebih dari 5 miliar. 10 miliar dong. Iya, 10 M lah ya. 5 miliar, 10 miliar. Jadi dia berani deposit segitu besarnya ya karena memang dia dikatakan mampu gitu. Terus bagaimana dengan orang-orang yang di bawah, menengah ke bawah lah gitu? Ya mungkin nggak akan bisa deposit sebanyak itu. Kalau misalnya hartanya berapa, mungkin dia harus matang hitungan investasinya gitu. Investmentnya gimana? Berapa persen dari kekayaannya? Baru bisa. Nah kalau misalnya mau jual sesuatu, mau jual aset untuk deposit, itu sesuatu yang tidak saya sarankan. Seperti video-video yang awal kita buat kan, dari pinjol, jual aset, pinjam teman, itu kan udah pernah kita bikin. Nah ini ada curhatan dari seorang trader ya. Katanya sih dia mengaku cerita ke saya dia udah trading cukup lama katanya. Dari ya 10 tahun yang lalu. Cuman faktanya kenapa tradingnya masih ngasal gitu. Ya, saya dulu WD terus katanya nih. Tuh. Saya dulu WD terus. Malah dihantam $70. Ya loss $10. Kalau dihitung dari modal, tapi kan saya nggak puas, mau ku privat apa nih, nggak tahu. Dia nggak puas. Intinya yang kita garis bawahi di sini adalah dia nggak puas. Jadi manusia dari zaman gua sekolah sampai sekarang, gua dulu belajar pelajaran apa gitu ya namanya. Pokoknya manusia itu kebutuhannya, ekonomi ya, kebutuhannya tidak terbatas. Jadi kalau dia sudah mendapatkan achievement, dia mau beli apa misalnya, udah beli tuh, pasti akan ada lagi, kepengin lagi yang lebih dari itu. Jadi kalau kita perturutkan kebutuhan, keinginan manusia ini, ya nggak ada batasnya lah, ya nggak ada batasnya. Jadi akan selalu begitu ya. Tugas kita ya jangan sampai terjerumus aja gitu, bersyukur aja lah gitu ya. Nah, pengaruhnya trading dengan emosi, setiap OP loss, terkadang nggak concern. Nah, udah ini selesai sudah. Karena trading itu kalau udah pakai emosi, ya turun naik, turun nggak ya, naik ya, turun. Udah, jadi logikanya udah nggak bekerja. Sedangkan trading ini yang bekerja kan logika bermain. Kalau kita misalnya technical analysis, itu kan kita mempelajari grafik, indikator segala macam.
Support resistance itu kan yang bermain logika. Nah kalau udah bermain perasaan, ya itu hubungannya dengan sejoli yang lagi pacaran. Itu kan bermain hati. Tapi kalau bermain logika ya mungkin akan jarang ketemu, karena ketemu nanti keluar biaya lagi. Udahlah, nggak usah lah. Tapi kalau pakai hati, ya sudah. Itu bermain. Jadi jangan pakai emosi. Nah kalau udah pakai emosi, nggak konsen. Contoh nggak konsen gimana? Kalau ya buka market, dia nggak pernah analisa, langsung hajar aja gitu. Itu kan udah nggak konsen, guys. Aturan tadi mau open 0,01, ternyata kepencet 0,1. Itu kan fatal. Dulu ada kasus kayak gitu. Dia open 0,5. Tahu nggak? Dia open 5,50 lot. Kan kacau. Untung aja langsung ditutup. Kalau nggak ditutup, kalau profit sih gede banget itu dapatnya. Cuman kan begitu profit, biru langsung close gitu. Karena dia pakai zero spread, kemungkinan dia bayar komisi juga. Jadi ya harus benar-benar konsen. Oke. Berikutnya apa nih? Kalau depo $1.000 itu bisa hidup, nggak ada yang jamin. Kalau misalnya $1.000 kamu trading, terus pakai 0,1, kena floating minus 5 pip, 10 pip, itu kan udah dangerous kalau akun segini. Jadi kalau misalnya akun kecil 100, 200, 300 itu nggak bisa bertahan, nggak ada yang bisa bertahan. Jangan harap akun gede bisa bertahan, nggak bakalan. Saya jamin tuh, jangan 1.000 deh, 10.000 habis. Karena dia sudah bukan analisanya yang bermasalah di sini, tapi psikologi tradingnya. Nah, itu udah bermasalah. Saya lihat ini klien udah bermasalah. Tapi kalau modalnya kecil mungkin hanya bisa bertahan. Betul. Yang MM-an loss ya ada. Tapi yang MM-an loss itu modalnya juga lebih dari itu kan, lebih banyak dari itu. Tergantung berapa persen dari, mungkin yang MM-an itu berapa persen aja gitu dari equity yang dia punya. Jangan kita lihat yang atas lah. $1.000 misalnya resikonya 1% ya, paling berapa, sejuta paling ya, sejuta apa 500.000 gitu risiko lossnya di sini. Tapi kalau nggak punya ilmu mumpuni mungkin ya, pengen $1.000 modal kan nggak apa-apa kalau ada aset. Nah ini nih yang saya gimana menurut kamu? Jadi gini, ini klien kasusnya memang sudah berumur dan dia ada pekerjaan tetapi lagi nggak oke. Dan dia punya aset kepingin dijual gitu. Saya menyarankan untuk tidak menjual. Kenapa? Karena ini nggak mampu dikategorikan, nggak mampu ikut trading. Kalau misalnya harga aset misalnya 700 juta, kita pakai tradingnya berapa ya, 100 US misalnya 15 juta, otomatis kan berkurang. Kalau menang, kalau kalah gimana? Apalagi dengan gaya main seperti ini, gaya trading seperti ini sangat dangerous sekali, karena udah nggak konsen, pakai emosi, nggak puas. Nah ini adalah penyakit trader. Justru saya meragukan kalau dia pernah trading sampai 3-10 tahun, karena nggak mungkin kayak begini modelnya. Karena udah nggak pakai trading plan, manajemen, masih pakai emosi, perasaan, nggak konsen. Ya sudahlah. Saya bilang ya mending kalau ada bisnis lain disupport ke situ aja, itu lebih aman. Kalau di trading kan otomatis harta bapak berkurang kalau diambil untuk trading. Kecuali misalnya dia jual aset 700 juta, dia beli aset lagi, terus nilai asetnya itu bertambah, kemudian dijual di harga 1M. Nah, akan ada selisih 300 juta. Nah, itu kalau dipakai $100, 15 juta, itu baru masuk akal menurut saya gitu. Cuman kalau jual aset untuk modal trading, itu kayaknya gimana gitu ya.
kecuali ya ada income lain yang tidak berpengaruh untuk aset, nggak sampai jual aset, nggak sampai ngutang, nggak sampai ini. Itu mungkin masuk akal. Oke, jangan sampai kamu meniru hal-hal seperti ini. Kalau memang kamu belum punya uang untuk modal trading yang nggak kepake, ya mending jangan trading. Mending belajar dulu gitu. Kalau ilmu udah dapat kan nanti misalnya kamu ada uang yang lebih, itu lebih bagus. Oke, jika kamu ingin belajar trading, silahkan buka deskripsi video ini. Kamu bisa dapetin signal, edukasi, dan kamu bisa coba di akun demo dulu, jangan sampai ke akun real. Setelah kamu bisa, nanti bisa ke akun real. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.